Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah hancur disapu banjir bandang. 4 orang dari 1 keluarga warga Kampung Kiara Rembai, Kecamatan Cisewu, Garut, meninggal dunia. Pawai obor Tahun Baru Islam ramaikan jalan-jalan di Kota Bandung. Sambut Tahun Baru Islam, warga Kuningan melaksanakan tradisi memandikan kuda mereka di Sungai Surakatiga. Ribuan warga Kota Tasikmalaya mengikuti pawai tahrib dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Bersama wali kota, warga berjalan mengelilingi kota. Menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah, ribuan warga Kota Tasikmalaya mengikuti pawai tahrib Muharram. Seluruh elemen masyarakat turut memeriahkan dengan pawai yang juga diikuti Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi Ramadan. Pawai ini digelar dalam rangka mensyukuri nikmat serta memperlihatkan kekompakan semua pihak. Dengan berjalan bersama, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Islam itu sehat dan toleran. Lintas generasi dan memperlihatkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan dengan jalan ini sehat, kita tunjukkan dengan pawai ini bersyukur dan juga memupuk harapan baru untuk Kota Tasikmalaya. Harapan agar supaya Kota Tasikmalaya menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ribuan warga memadati kawasan pusat Kota Bandung saat mengikuti pawai obor. Pawai digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Dengan obor menyala di tangan, ribuan warga di kawasan Gede Bage berjalan sembari melantunkan sholawat, takbir, dan doa. Dengan berkeliling Masjid Al-Jabar, ribuan warga nampak antusias untuk merayakan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Sementara warga di kawasan Sumur Bandung juga melaksanakan pawai obor dengan rute Jalan Kebon Sirih, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan hingga melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan dan berakhir di kawasan Jalan Wastu Kencana. Pawai obor membuat suasana kota dihiasi cahaya oranye. Lantunan rebana dan hadroh dari beberapa grup marawis menambah semarak suasana malam Tahun Baru Islam di Kota Bandung. Seru banget sih, warga tuh antusiasnya luar biasa gitu. Dan juga ketua RW-nya itu sampai turun ngarahin semua warganya gitu. Kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Sampai Happy New Year biasa aja. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pertama kali ya, semenjak kita 2 tahun di Bandung, jadi kayak wah ternyata antusiasme warga Bandung terhadap Tahun Baru Islam itu sangat tinggi gitu. Apalagi tadi kan sempat kayak mungkin karena nunggu ada kendala sedikit gitu. Jadi warganya tuh kayak karena terlalu antusias ya, jadi mungkin ada agak rusuh sedikit, tapi itu super seru banget ya untuk kita berdua gitu. Warga berharap memasuki Tahun Baru 1447 Hijriah, seluruh harapan dan doa dapat tercapai. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Kabupaten Bandung, pawai obor yang diikuti ribuan umat muslim juga dimeriahkan kehadiran beberapa ekor kuda renggong yang ikut menari dalam acara pawai tersebut. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan memeriahkan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Cikupa, Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Warga tumpah ruah melakukan pawai obor sebagai tradisi menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Namun ada yang unik dalam pawai obor kali ini. Sejumlah kuda renggong terlihat ikut menari atau menggerakkan kakinya saat warga melantunkan sholawat.
Kuda renggong yang sudah terlatih ini bersama warga ikut mengelilingi perkampungan serta jalan raya. Tradisi pawai obor sendiri sebagai simbol atau mengingat perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Dan bulan Muharram adalah salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam yang jadi pengingat agar sebagian umat Islam keimanannya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Agar menjadi manusia yang beruntung, bukan manusia yang merugi. Sangat merasa bahagia, sangat merasa gembira atas datangnya pergantiannya tahun baru Islam 1447 Hijriah. Oleh karena itu, setiap tahun kami semua beserta keluarga, beserta semua masyarakat Kampung Cikupa Desa Padasuka, kami semua selalu mengadakan acara tasyakuran binikmah dengan cara kami semua mengelilingi kampung ini dengan bersolawat kepada Rasulullah dan diiringi dengan kuda renggong, yang mana alhamdulillah tujuannya yaitu satu untuk merekatkan rasa tali silaturahmi, kedua untuk bersyukur, mengajak untuk bersyukur kepada masyarakat agar masyarakat kita semua khususnya orang Padasuka mengetahui tahun baru Islam. Setiap tahun penyambutan Tahun Baru Islam di Kampung Cikupa rutin dilakukan. Di Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, warga berharap jalannya perekonomian umat akan menjadi lebih baik. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Masih soal kuda, memandikan kuda di sungai menjadi tradisi turun-temurun warga Kabupaten Kuningan dalam menyambut Tahun Baru Islam. Meski ritual ini digelar setiap tahun, namun warga selalu ingin kembali menyaksikan kuda-kuda dimandikan bersama-sama. Sungai Suraka 3 di Cikedung, Desa Windu Haji, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Kamis petang ramai. Puluhan ekor kuda dari berbagai wilayah desa dimandikan bersama-sama oleh pemiliknya di aliran sungai. Ritual memandikan kuda di Sungai Suraka 3 adalah tradisi turun-temurun sejak zaman dulu menyambut Tahun Baru Islam serta malam Jumat Kliwon. Konon katanya, memandikan kuda di Sungai Suraka 3 diyakini membawa berkah kepada pemiliknya lantaran setelah dimandikan kuda-kuda terlihat lebih kuat dan sehat. Malam Satu Suro juga dijadikan ajang berharap berkah seiring menyambut malam Tahun Baru Islam. Terlepas dari keyakinan maupun mitos yang ada, kuda-kuda yang dimandikan tidak terlihat melawan maupun agresif saat dimandikan secara bersamaan. Kuda-kuda itu justru terlihat kegirangan saat sang pemilik mulai menyiramnya dengan air sungai. Bahkan sebagian kuda asyik bermain air di sungai sambil sesekali meringkik. Tradisi ya, setiap hari Jumat, malam Jumat Kliwon teh, kuda teh suka dimandiin di sini, direndam supaya barokah, berkah. Ada kaitan dengan suro juga ini yang sekarang nih, khusus. Iya, soalnya kan Tahun Baru Islam juga ya, jadi sekalian memperingati, sekalian Berharap berkah juga ya. Iya. Berarti ini tuh turun-temurun. Iya, dari lama juga ada ini, Pak. Kehadiran tradisi tahunan tersebut membuat tempat yang kini dikenal dengan nama Pemandian Kuda Siwindu menjadi tempat wisata dadakan. Tak hanya penduduk desa setempat, warga luar kecamatan pun sengaja datang dengan membawa keluarga demi untuk menyaksikan kuda-kuda mandi di sungai. Lihat kuda mandi ya, yang biasanya hari Kamis, malam Jumat Kliwon. Sengaja ke sini. Sambil bawa banyak sambil itu bawa anak. Betul tak? Bukan dari warga sini atau gimana? Bukan. Sengaja atau gimana ini? Kebetulan saya itu warga Windu Sengkahan, sengaja ke sini. Oh, sengaja ke sini. Iya. Pada zaman dahulu, aliran Sungai Suraka 3 di Cikedung dipercaya sebagai tempat keramat memandikan kuda-kuda perang, termasuk kuda Siwindu. Pada zaman itu ada kuda legendaris bernama kuda Siwindu milik pendiri Kuningan yakni Pangeran Arya Kemuning. Tradisi memandikan kuda di pemandian kuda di Blok Cikedung setiap Jumat Kliwon hingga saat ini terus dijaga dan dilestarikan. Bahkan, lokasi memandikan kuda di Blok Cikedung itu kini dijadikan lokasi wisata dengan nama Pemandian Kuda Siwindu. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.